Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel SDN Sobang 4. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang lebih baik dari hari yang kemarin. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun laporan LPJ Pos untuk triwulan 2 ya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tombol subscribe-nya dipencet lagi dan tombol notifikasinya atau keloneng-kelonengnya ditutur lagi. Oke, baik, pada video kali ini kita akan membuat atau menyusun laporan LPJ Pos untuk triwulan 2. Jadi pada penyusunan laporan LPJ Pos triwulan 2, saya menggunakan alat bantu atau aplikasi sederhana yang dibuat sendiri. Jadi pada alat bantu ini apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengisi kolom-kolom yang ada pada alat bantu ini. Yang pertama adalah RKS. Setelah itu yang kedua adalah rekening koran. Kita lanjutkan. Jadi pada kolom rencana belanja dana bos per tahap ini saya sesuaikan karena penyaluran bos itu per tahap, walaupun laporannya jadi per 3 bulan atau per triwulan. Jadi silakan teman-teman masukkan rencana per tahap untuk belanja pegawai, silakan dimasukkan di sini, disesuaikan dengan RKS ya. Jadi ini untuk mengisi ini tidak terlalu sulit, diambil dari RKS yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada kolom atau isian tentang saldo bank, saldo kas, dan saldo pajak. Jadi 3 kolom ini yang perlu teman-teman isi nantinya. Saldo bank ini diambil dari rekening koran ya, jadi saldo banknya berapa nanti. Kalau saldo kas diisi dari saldo kas pada bulan yang lalu sisanya berapa, begitupun dengan saldo pajak. Jadi karena kita membuat BKU itu diminta untuk dilakukan pembuatan BKU per bulan, maka sifatnya bersambung atau kontinu. Jadi dari bulan yang kemarin kita masukkan nanti ke sini berapa. Oke, langsung kita coba saja ya, kita contohkan saja, langsung kita mulai. Jadi saldo bank pada bulan akhir Mei itu akhir April itu sebesar 10.531. Jadi saya isikan di sini saldo kasnya 0, begitu pun dengan saldo pajak. Jadi saya punya modal awal atau sekitar 10.531. Ini posisinya ada di bank. Nah, di kolom bagian bawah di sini ada kolom pengeluaran atau realisasi per bulan. Karena dibuat per bulan, jadi realisasinya saya buat juga per bulan. Jadi ini adalah realisasi yang sudah laporannya sudah kita laporkan di bulan Maret sekian, di bulan April juga sekian. Tinggal saldonya nanti kita simpan di sini karena kita akan memproses langsung di bulan Mei. Jadi saya contohkan ini untuk di bulan Mei karena penyaluran tahap 2 ada di bulan Mei. Oke. Jadi untuk pengenalan ini sudah selesai ya. Untuk pengenalan aplikasi ini sudah selesai, jadi tidak sulit. Tinggal masukkan rencana pada kolom-kolom rencana ini. Setelah itu saldo bank, saldo kas, dan saldo pajak bulan lalu. Oke, kita lanjut ke sheet transaksi. Jadi di sheet transaksi ini semua transaksi untuk mengolah transaksi ini ada pada sheet transaksi. Jadi baik kejadian transaksi yang ada di bank dan di kas, semuanya diolah di sini. Jadi titik beratnya atau yang paling utama di aplikasi ini adalah pengolahan di sheet transaksi ini. Jadi nanti ke sheet berikutnya itu hanya tinggal copy paste. Jadi teman-teman fokus ke sheet pengolahan transaksi saja biar lebih mudah nantinya. Jadi mengklasifikasikan kode rekeningnya itu enak. Jadi ada di pengolahannya ada di sini. Kita akan coba masukkan, sengaja sudah saya buat biar lebih cepat di sini. Oke, kita mulai saja ya. Jadi pada tanggal
13 Mei 2020. Di sini bank masuk. Dan penyaluran dana BOS tahap 2. Nomornya salah, belum ada nomor, kasih nomor dulu. Setelah itu kita melakukan penarikan dana BOS tahap 2 itu di tanggal 18 Mei 2020. Berarti ini bank keluar nomor 2. Sorry, ini salah, harusnya masuk di sini. Penarikannya sebesar 21.150. Setelah itu berarti diterima di kas ya. Kita bikin yang sederhana saja. Ini sama, besarnya sekian, berarti di kas masuk. Nah, pada kolom transaksi ini teman-teman harus memahami, jadi untuk di kolom ID ini penyaluran dana BOS masuk ke rekening kita, jadi posisinya ada di bank. Kita klik bank. Setelah itu pada kayaknya kita klik pendapatan BOS. Yang kedua, penarikan dana BOS. Jadi prosesnya ini atau transaksinya masih terjadi di bank. Kita klik bank lagi. Sama untuk yang ini masih pendapatan juga. Setelah itu kita samakan saja tanggalnya. Tanggal 18 masuk ke kas ya, sebesar 21.150.000. Berarti di sini kita pilih kas. Sama ini pendapatan. Nah, setelah itu baru kita mengeluarkan, karena uang sudah diterima di kas, jadi kita tinggal bayar kegiatan yang sudah kita lakukan ya, ataupun kegiatan atau transaksi yang sudah dilakukan. Oke, kita langsung saja kopikan dulu tanggalnya di sini. Oke, selanjutnya kita bayar dari kas keluar, nomor dilanjut saja. Sebesar 50.000, transaksinya berada di kas. Di sini tinggal dipilih misalnya barang dan jasa, maksudnya ke barang dan jasa. Strip 05 sama, kopikan saja kalau biar cepat di sini. Nah, teman-teman teliti saja masuknya ke rekening yang mana atau belanja. Kita tarik saja biar cepat. Ini ganti karena ini adalah pajak, ada pungutan pajak, kita ganti pajak, kita pilih misalnya PPN, terus yang ini juga copy saja. Nah, kita ganti nomornya karena kasnya masuk dari KM.
Kita lihat lagi karena ada belanja yang lain. Kita rubah ini belanja pegawai karena ini honor ya. Jadi belanja pegawai, barang dan jasa, dan pajak yang ada di sini. Oke. Jadi pengolahan pada hasil transaksi itu seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal lihat transaksinya. Di sini ada transfer pengambilan dana bos, jumlahnya berapa, transaksinya terjadi di mana, jika di kas klik kas dan masuk ke dalam kode rekening apa ya. Jadi masuk ke rekeningnya, rekening apa, belanja barang dan jasa atau belanja pegawai atau yang lainnya. Jadi titik belanja ada di sini dengan di sini, dan posisinya ada di bank atau di kas. Oke, sini ada perbedaan terus. Ketika ada pajak atau pungutan pajak, tinggal dipilih pada kolom ID-nya itu pajak. Setelah itu pilih di sini misalnya PPN atau PPh 21. Sama ini juga. Nah, di sini ada honor, maka di sini pilih kas. Terus setelah itu pilih kode rekeningnya di belanja pegawai. Jadi teman-teman tinggal teliti di bagian key dan ID-nya. Pengolahan transaksinya kita tinggal copy paste sesuai dengan kebutuhan pada BKU. Jadi BKU itu yang butuhnya itu tanggal, kode rekening, nomor bukti, uraian penerimaan dan pengeluaran. Jadi teman-teman tinggal di copy saja dari mulai begini, kita copy untuk BKU. Jadi BKU itu semua transaksi yang terjadi baik di bank ataupun di kas ya. Ini salah, kita copy kode rekening. Oke, ini sudah masuk. Kita hapus dulu yang ini biar teman-teman tahu. Oke, kita hapus dulu. Nah, BKU sudah jadi ya. BKU sudah beres. Kita ambil lagi datanya untuk kebutuhan pada buku pembantu kas. Jadi ini adalah buku pembantu kas. Jadi pada buku pembantu kas itu adalah mencatat semua transaksi yang terjadi pada kas. Jadi kita filter saja di sini. Jadi tidak semua ini masuk, kita filter saja di sini kas dan pajak di sini. Nah, ini untuk kebutuhan buku pembantu kas. Pastekan di sini. Nah, buku pembantu kas sudah jadi. Oke. Sekarang kita ke buku pembantu bank. Jadi kita filter di sini di ID, kita pilih banknya saja, kita kopikan. Oke, buku pembantu bank sudah jadi. Sekarang kita ke bagian pajak, buku pembantu pajak. Oke ya, kita kopikan lagi. Oke, buku pajak, buku pembantu pajak sudah selesai. Jadi kita selanjutnya setelah BKU
buku kas, buku bank, dan buku pajak sudah terisi, kita kembali ke tab BKU. Jadi kita akan mengisi di bagian bawah BKU di sini. Kita akan mengisi ini. Jadi saldo tunai, saldo bank, dan saldo pajak ini bisa diisi jika semua buku kas pembantu, buku bank, dan buku pajak sudah terisi. Jadi kita tinggal memindahkan saja. Sekarang kita isi saldo tunai atau saldo kas ya, saldo yang ada pada kas kita. Untuk mengisi saldo tunai, kita buka pajak dulu. Setelah itu kita copy, kita ke buku kas. Nah, di sini kita kopikan. Nah, ini adalah saldo kas murni. Kita kopikan, pindahkan ke bagian saldo tunai ini. Selanjutnya kita kopikan saldo bank, paste di sini, dan kita kopikan pajak, kopikan di sini. Oke. Nah, perhatikan untuk saldo buku bulan Mei 2020 sebesar jumlah ini harus sama dengan akhir atau saldo pada BKU. Ketika sudah sama antara di sini dengan di sini, ini dianggap sudah sinkron atau bisa dikatakan benar dalam mengerjakannya. Begitu ya, teman-teman. Jadi untuk mengisi bagian bawah di BKU ini, buku kas, buku bank, dan buku pajak harus sudah selesai diisi. Jadi baru bisa mengisi bagian bawah di tab BKU atau bagian bawah di BKU. Nah, fungsinya adalah bagian bawah ini berfungsi untuk bulan berikutnya. Jadi ketika kita akan melanjutkan ke bulan Juni, saldo inilah yang akan kita kopikan di bagian data sekolah di sini. Ya. Jadi misalkan ini bulan Mei, jadi kita nanti akan bulan Juni misalnya, kita akan membuat BKU di bulan Juni. Jadi kita nanti dasarnya dari sini kita kopikan di sini, kita copy data yang ini dan masukkan ke kolom-kolom yang ada di sini sesuai dengan nama-namanya atau sesuai dengan saldo bank, saldo kas, dan saldo pajak. Gitu ya teman-teman. Kita kembalikan lagi ini ke bulan Mei. Oke, jadi sudah selesai. Alat ini atau aplikasi ini mempermudah saya untuk mengerjakan LPG Pos. Jadi saya tinggal memproses atau pengolahan transaksinya di sini. Setelah itu kita kopikan sesuai dengan kolom atau kebutuhan pada kolom BKU, buku pembantu kas, buku bank, dan buku pajak ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan bahas sampai buku pembantu pajak saja. Jadi untuk laporan bulan Mei sudah tersusun BKU-nya, buku pembantu kasnya, buku bank, dan buku pajak. Oke ya teman-teman. Untuk pengisian BKU, buku pembantu kas, buku bank, dan buku pajak sudah selesai. Jadi untuk di bulan Mei ini sudah selesai. Jadi hal yang paling utama adalah pengolahan pada sheet transaksi di sini. Jadi teman-teman harus teliti transaksi itu terjadi di bank atau di kas, terus masuknya ke dalam kode rekening apa ya. Tinggal pemilihan di situ. Setelah itu tinggal copy paste ke BKU, buku pembantu kas, buku bank, atau buku pajak. Jadi simpel sekali. Jadi alat bantu ini sangat lumayan membantu jadi dalam mengklasifikasikan kode rekening masuknya kemana. Jadi ini akan mempercepat kerja kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.